Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM D1B121358. Saya mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar, Fakultas Farmasi, jurusan S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan farmasi di dunia. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang berarti obat jika digunakan secara baik dan tepat, dan racun apabila digunakan secara tidak tepat. Sedangkan pengertian farmasi itu sendiri adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, perkembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan juga distribusi obat. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah farmasi. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, manusia terdahulu telah menggunakan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan obat atau sumber pengobatan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan tablet Sumeriap pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, Hippocrates, bapak ilmu kedokteran, saat itu belum dikenal adanya apoteker atau farmasi. Dulunya seorang farmasi dan dokter bertugas sama untuk menyiapkan obat. Perkembangan farmasi pun terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan munculnya tabib di Mesir, dan pada tahun 2735 sebelum Masehi, Cina telah menulis buku pengobatan untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan antara farmasi dan kedokteran dalam dekrit To Silence. Pada saat itu, farmasi pun mulai terpisah pada abad ke-18. Kemudian pada tahun 1751 Masehi, Benjamin Franklin membuka rumah sakit pertama dengan bagian farmasi terpisah. Dan pada tahun 1821 Masehi berdirilah sekolah farmasi pertama. Berikut ini tokoh-tokoh besar yang berperan dalam ilmu farmasi. Yang pertama yaitu Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak ilmu kedokteran yang menguasai ilmu kedokteran dan filsafat. Dia juga menerangkan obat secara rasional, sistematik, dan etika kedokteran. Yang kedua yaitu Dioscorides pada tahun 1 Masehi. Dia merupakan seorang bapak ahli botani yang hasil karyanya yang terkenal yaitu Materia Medica, dan dia juga menghasilkan obat seperti opium, ergot, dan juga cinnamon. Yang ketiga yaitu Claudius Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Ia merupakan seorang dokter dan ahli farmasi. Dia juga menyusun sistem antara fisiologi, patologi, dan pengobatan, dan juga paduan ramuan obat sediaan Galenik. Kemudian yang keempat yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ia merupakan ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli farmasi, ahli astronomi, dan ahli fisika. Dia menggabungkan berbagai pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Dia juga menciptakan buku yang berjudul Kanun, yang artinya aturan tentang pengobatan. Ilmu farmasi pun menjadi ilmu pengetahuan baru di negara Prancis, yaitu pada abad ke-17. Dan pada tahun 1797 berdirilah sekolah farmasi pertama yang menerbitkan buku-buku farmasi seperti buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Kemudian kemajuan di negara Prancis diikuti oleh negara-negara yang ada di Eropa seperti Italia, Inggris, dan juga Jerman. Sekolah farmasi pertama juga didirikan di Amerika pada tahun 1821 yang dikenal dengan nama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Perkembangan farmasi di Indonesia dimulai pada zaman Belanda
sehingga buku pedoman dan undang-undang yang berlaku pada saat itu berkiblat ke Belanda. Sejak kemerdekaan, buku pedoman dan undang-undang yang merasa masih cocok tetap dipertahankan, dan yang tidak cocok atau tidak sesuai dihilangkan atau dibuang. Demikianlah sejarah perkembangan farmasi di dunia. Terima kasih teman-teman. See you on next video.